Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sipangkar. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal halaman 45 sampai dengan halaman 46 pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD, materi pecahan. Baiklah adik-adik semuanya, kita mulai dari nomor 1. Bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah, untuk menyederhanakan pecahan, pelan-pelan kita membagi dengan bilangan prima. Dari bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi caranya adalah 16/56. Apakah ini bisa dibagi sama-sama dibagi 2? Kalau bisa, kita bagikan. Ternyata bisa ya. 16 dibagi 2 per penyebutnya juga sama, harus dibagi 2. 56 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2, 8. 56 dibagi 2, 28. 8 per 28 masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya. 8 dibagi 2, 28 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2, 4. 28 bagi 2, 14. 4 per 14 masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 14 dibagikan 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2, 14 dibagi 2 sama dengan 7. 2 per 7 itu sudah bentuk paling sederhana. Maka bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah 2 per 7. Soal nomor 2. Pecahan 27 per 2 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 27 per 2 ini sama dengan, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 27 bagi 2 itu berapa yang mendekati? Kalau enggak, kita buat bentuk pembagian. 27 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. 2 dikurang 2, itu sama dengan 0, turun 7. 7 dibagi 2, sama dengan 3, bilangan yang mendekati 3. 3 dikali 2 sama dengan 6, kurangkan 7 dikurang 6, sisanya 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, tinggal kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yaitu 1 per 2. Caranya begini ya adik-adik semuanya. Jadi 27 per 2 itu sama dengan 13 1 per 2. Jadi jawabannya 13 1 per 2. Soal nomor 3. Bentuk pecahan dari 0,25 adalah, bentuk pecahan dari 0,25 adalah 0,25. 0,25 pecahan desimal, kalau 2 di belakang koma itu artinya per 100, maka 0,25 itu sama dengan 25 per 100 ya. 25 per 100 itu sama dengan, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Di sini kurang ya, ini pelan-pelan kita bagi 2, 3, yaitu bilangan prima. 25 per 100 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Jadi kita cari bilangan prima yang bisa dibagi dari yang terkecil hingga ke terbesar ya.
ternyata 25 per 100 ini dia bisa dibagi sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 per penyebutnya juga dibagi 100 dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 5, 5 per 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. 5 per 20 masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 20 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 1, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi bentuk pecahan dari 0,25 adalah 1 per 4. Soal nomor 4. Pecahan desimal dari 72% adalah, kalau persen itu 0 per 0 itu dibaca persen ya. Jadi 72% itu sama dengan 72% itu artinya 72 per 100. 72 per 100. Ini sama dengan, ini kita rubah ke dalam pecahan desimal. 72 per 100 itu artinya kalau kita rubah ke dalam bentuk desimal, maju dari kanan, bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah. Jadi 1, 2, jadi komanya di sini ya. Berarti di sini adalah 0,72. Jadi pecahan desimal dari 72% itu adalah 0,72. Soal nomor 5. Bentuk desimal dari 2 per 7 adalah 2 per 7 sama dengan, ini kita selesaikan dengan bentuk pembagian 2 dibagi 7. 2 dibagi 7 itu sama dengan 0, tidak bisa dibagi, yaitu sama dengan 0. 0 dikali 7 sama dengan 0. Kurang 2 dikurang 0, 2. 2 dibagi 7 tidak bisa. Naik koma, tuliskan koma, turunkan 0. 20 dibagi 7 itu sama dengan, bilangan yang mendekati adalah 2 ya. 2 dikali 7 sama dengan 14. 20 dikurang 14 sama dengan 6. 6 dibagi 7 tidak bisa, turunkan 0 lagi. 60 dibagi 7 itu sama dengan 8. 8 dikali 7 sama dengan 56. 60 dikurang 56 itu sama dengan 4. 4 dibagi 7 tidak bisa, turun 0. 40 dibagi 7, bilangan yang mendekati adalah 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. 40 dikurang 35 itu sama dengan 5. Jadi Bapak hitung sampai di sini ya. Kita pakai 3 di belakang koma ya, dan seterusnya. Jadi 2 per 7 itu sama dengan 0,285. Jadi hasilnya bentuk desimal dari 2 per 7 adalah 0,285. Soal nomor 6. 25% dari 240 adalah 25 per 100, itu artinya 25%. Berarti kita tuliskan di sini 25% itu tadi artinya 25 per 100 dari 240, berarti ini dikali 240 sama dengan, nah, ini bisa kita bagi, kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 25. Pembilang dan penyebut 25 per 100 sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 itu sama dengan 1.
100 dibagi 25 itu sama dengan 4. Jadi 1 dikali 240 itu sama dengan 240 per 4. 240 per 4 itu sama dengan 60. Jadi 25% dari 240 adalah 60. Soal nomor 7. Dua bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5. Untuk mencari pecahan yang senilai dari suatu pecahan, kita mengalihkan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, atau membagi bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. 2/5 sama dengan, ini misalnya kita kali bilangan yang sama dikalikan dengan 2, maka penyebut juga dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2, 4. 5 dikali 2, 10. Ini baru kita ketemu 1. Kita cari satu lagi. 2/5 sama dengan, misalnya kita kalikan dengan 3 antara pembilang dan penyebut. 2 dikali 3, 5 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 5 kali 3 sama dengan 15. Karena di sini disuruh hanya mencari 2, maka dua bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah 4/10 dan 6/15. Soal nomor 8. Hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755 adalah 5.211 tambah 1.755 sama dengan, jadi 5.211 ini kita bulatkan dulu, apakah ini kita taksir ke atas atau ke bawah. Jadi kita lihat di sini dua ratusannya ya. 5.200 ini lebih dekat ke 5.000 atau ke 6.000 ya. 5.211 ternyata dia lebih dekat ke 6.000 ke 5.000 ya. Maka ini kita taksirkan atau kita bulatkan jadi 5.000 tambah 1.755 ya. Ini kita taksir ke atas atau ke bawah. Ini kita taksir ke atas karena 1.755 itu dia lebih dekat ke 2.000 daripada ke 1.000. Maka ini sama dengan tambah 2.000. Maka hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755 itu sama dengan 7.000. Jadi kita jawab 7.000. Soal nomor 9. Udin membeli tas seharga Rp188.000 dengan diskon 20%. Dengan menggunakan penaksiran, berapakah harga tas Udin? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu harga diskonnya. Diskonnya itu kan 20%. Berarti diskon, harga diskon 20% dikali dengan harga beli ya, berarti 188.000 sama dengan 20%, itu artinya 20/100 dikali 188.000 sama dengan, ini kita sama-sama karena ini adanya 0, nolnya 2, ini bisa kita coret nolnya 2 di sini, ini nolnya 2 di sini. Sisanya 20
dikali, Bapak tuliskan aja ya, 20 dikali 1880 ya. 20 kali 1880 itu sama dengan 37.600 rupiah. Jadi diskon 20% itu adalah 37.600. Maka yang ditanyakan berapakah harga tas Udin? Maka harga tas Udin itu adalah harga beli dikurangi dengan diskon. Ya, maka di sini kita buat 188.000 dikurang 37.600 sama dengan 150.400. 150.400 kita bulatkan dia ke bawah, yaitu 150.000. Inilah taksirannya. Jadi taksiran ke bawah karena 150.400 itu lebih dekat ke 150.000 daripada ke 151.000. Inilah jawaban. Jadi berapakah harga tas Udin? Yaitu 150.000 rupiah. Soal nomor 10. Ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Jadi untuk mencari ini kita tinggal bagikan ya, ya. Jadi di sini 3/4 dibagi dengan 4 orang temannya. Maka sama dengan untuk pembagian ini kita rubah dulu dia ke untuk pembagian kita rubah ke bentuk perkalian. Sebelum kita berubah ke dalam bentuk perkalian, 4 itu artinya sama dengan 4/1. Itulah pecahan biasanya ya. 3/4 dibagi 4/1. Jadi sama aja, 4 itu sama dengan 4/1. 4 dibagi 1 itu 4. Sama dengan. Sudah itu kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 3/4 dikali kebalikan dari pecahan ini. Pecahan yang kedua yaitu 1/4 sama dengan 3 dikali 1, 3, 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah 3/16. Jadi besar potongan melon yang diperoleh masing-masing temannya itu adalah 3/16. Soal nomor 11. Edo menyimpan 2/4 kg jeruk, 3/5 kg apel, dan 2/5 kg salak di lemari kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas? Untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal menjumlahkan semua jenis buah yang disimpan di lemari kulkas. Itulah yang disebut dengan berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas. Maka 2/4 ditambah 3/5 ditambah 2/5. Ini adalah bentuk pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan, biasa terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebutnya ya. Maka kita cari KPK 4 dan 5. KPK 4 dan 5 itu sama dengan 20. Maka kita tuliskan di sini per 20 tambah per 20 tambah per 20. Kita tuliskan sebanyak penjumlahan pecahan tersebut ya. Selanjutnya
20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Kemudian kita kali ke pembilang. 5 kali 2 sama dengan 10. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 2, 8. Kemudian kita jumlahkan semua pembilangnya. 10 ditambah 12 ditambah 8 itu sama dengan 30 per 20. 30 per 20 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 10 ya. 30 dibagi 10, 20 dibagi 10. 30 dibagi 10 itu sama dengan 3 per 20 dibagi 10 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 3 per 2 kilogram. 3 per 2 kilogram. Soal nomor 12. Dayu mempunyai 5 tangkai mawar merah, sedangkan Siti mempunyai 3 tangkai mawar merah. Berapakah perbandingan banyak tangkai mawar merah milik Dayu dengan banyak tangkai mawar merah Siti? Jadi ini kita tinggal menuliskan perbandingan banyak tangkainya si Dayu dengan banyak tangkai mawar merah si Siti. Jadi Dayu dibanding dengan Siti sama dengan Dayunya tadi adalah banyak tangkainya, tangkai mawar merahnya ada 5. Kita tuliskan di sini 5 dibanding si Siti. Siti itu 3 ya. Berarti 5 dibanding 3. Jadi jawabannya adalah 5 dibanding 3. Soal nomor 13. Tentukan nilai N sehingga N per 8 berada di antara, ini dannya kata salah ini ya, di antara 1 per 2 dan 3 per 4. Jadi ada 2 bilangan pecahan biasa di antaranya N per 8. Maka kita tuliskan 1 per 2 dengan 3 per 4. Kemudian N per 8 itu diantara 2 pecahan ini, setengah dan 3 per 4. Caranya adalah terlebih dahulu kita samakan dulu penyebutnya, yaitu kita rubah ke penyebutnya menjadi per 8. 1 per 2 kalau ini kita rubah sama dengan per 8, maka ini kita kalikan pembilang dan di penyebut dengan dikali berapa? 2 supaya 8, berarti harus dikali dengan 4. 2 kali 4 itu sama dengan, pembilang juga harus dikali 4. 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Maka di sini 1 per 2 itu sama dengan, kalau kita rubah ke penyebutnya per 8 itu adalah 4 per 8. Kemudian 3 per 4. 3 per 4 kalau kita rubah ke per 8 itu penyebutnya harus dikali berapa? Itu harus dikalikan dengan 2. Pembilang juga harus dikalikan dengan 2. Ya. 3 dikali 2 itu sama dengan 6 per 8. Maka 3 per 4 itu adalah senilai dengan 6 per 8. Dari bilangan ini sudah kelihatan bahwa bilangan di antara 4 per 8 dan 6 per 8 itu adalah 5 per 8. Maka N yang dimaksud adalah ini, 5. Maka N-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah N sama dengan 5. Soal nomor 14. Jika A dibanding B sama dengan 2 banding 3 dan B banding C sama dengan 1 dibanding 2, tentukan perbandingan A, B, C. Caranya kita tuliskan dulu perbandingannya.
dengan bentuk perbandingan bertingkat karena perbandingannya ini terpisah ya. A banding B ya, A banding B, kemudian B dibandingkan lagi dengan C. A banding B itu sama dengan 2 dibanding 3. Kemudian B dibanding C itu sama dengan 1 dibanding 2. Ini namanya perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat. Jadi, untuk menyelesaikan soal perbandingan bertingkat, terlebih dahulu kita rubah ke perbandingan sejajar. Ya, jadi kita rubah ke dalam perbandingan sejajar. Caranya cukup mudah, kita tinggal kalikan. Ini, perhatikan arah panah yang Bapak tuliskan. 2 dikali dengan 3. Ini tinggal kita kalikan 2. Kemudian ini kita kalikan sama dengan berapa ini? 1 dikali 3, 3. Kemudian 3 ini kita kalikan ke sini. Itu sama dengan 6. Maka udah ketemu A banding B banding C itu sama dengan 2 banding 3 banding 6. Jadi perbandingan ABC yaitu 2 dibanding 3 dibanding 6. Soal nomor 15. 10 tahun yang lalu, perbandingan umur Udin dan Beni 4 banding 1. Saat ini perbandingan umur mereka 5 banding 2. Berapakah umur Udin 5 tahun yang akan datang? Jadi cara untuk menyelesaikan ini kita selesaikan dengan penyelesaian aljabar dengan metode substitusi. Substitusi itu artinya mengganti ya. Jadi caranya kita misalkan dulu. Umur Udin misalkan itu variabel X, sedangkan umur Beni kita misalkan variabelnya namanya Y. Nah, kemudian 10 tahun yang lalu perbandingan umur Udin dan Beni. 10 tahun yang lalu itu maka X banding Y, Udin dan Beni itu sama dengan 4 dibanding 1. Ini ya. Kemudian perbandingan umur mereka saat ini perbandingan umur mereka X banding Y itu sama dengan 5 dibanding 2. Yang pertama kita lakukan di sini membuat 2 persamaan dari umur mereka 10 tahun yang lalu dan umur mereka saat ini. Ya. Jadi 10 tahun yang lalu kita tulis berarti 10 tahun yang lalu artinya berkurang ya. Maka X dikurang 10 banding Y dikurang 10 tahun yang lalu. Itu perbandingannya 4 banding 1 atau kita tuliskan bentuk pecahan 4/1. Jadi cara kedua ini tinggal kita kalikan silang. X kurang 10 dikali 1. Kalau sesuatu bilangan dikali 1 itu tetap ya. X kurang 10 kali 1 tetap X kurang 10 sama dengan 4 dikali Y kurang 10. Perkalian silang ya. 4 dikali Y kurang 10 sama dengan X kurang 10 sama dengan ini kita kalikan 4 kali Y 4Y
4 dikali min 10 itu kurang atau min 40. Maka X sama dengan ini kita pindahkan min ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi berubah jadi plus ya. Ya, kalau dia bertanda min pindah ruas jadi plus, maka di sini X di ruas kiri sisa X ya. 4Y kurang 40 min 10 kurang pindah ke kanan jadi plus tambah 10. X sama dengan 4Y 40 tambah 10 min 40 tambah 10 itu sama dengan min 30. Inilah kita misalkan persamaan yang pertama ya. Oke, kita lanjut. Kita buat lagi persamaan yang kedua dari umur mereka saat ini ya. Umur saat ini berarti X umur Udin dibanding umur Beni, berarti kita tuliskan X per Y itu perbandingannya tadi 5 banding 2, 5 per 2. Kita kalikan silang, X kali 2 itu sama dengan 2X, Y dikali 5 itu sama dengan 5Y. Langkah selanjutnya kita substitusi persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama. Yang persamaan pertama tadi ini X sama dengan 4Y kurang 30. Maka persamaan kedua Y sama dengan 2X per 5 kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu X sama dengan 4Y dikurang 30. Terus X sama dengan 4, Y-nya berapa? Y-nya tadi 2X per 5, berarti kali, buka kurung itu artinya kali, 2X per 5, tutup kurung, dikurang 30. X sama dengan 4 dikali 2 itu 8X per penyebut 5 dikurang 30. Kemudian X dengan X itu adalah sejenis ya. Kita pindahkan 8X per 5 ke ruas kiri ya. Berubah tanda, 8X per 5 kan tanda plus. Itu kita pindah ke kiri jadi min. Jadi kita tuliskan di sini X dikurang 8X per 5 sama dengan min 30. Jadi ruas kanan sisanya min 30. Selanjutnya X dikurang 8X per 5 kita samakan dulu penyebutnya ya. X itu sama dengan per 1 ya kan. Jadi KPK dari 1 dan 5 itu adalah 5. Kita buat di sini sama-sama per 5 kurang per 5 sama dengan di ruas kanan tadi min 30. Kita sederhanakan 5 dibagi 1 5 dikali X 5X, kemudian kurang 5 dibagi 5 1 dikali 8X 8X. Selanjutnya ini sudah penyebutnya sudah sama, 5X dikurang 8X itu adalah min 3X per 5 sama dengan min 30. Dah. Kemudian kita lakukan perkalian silang biar lebih mudah ya. Min 3X dikalikan, dan ini kan artinya min 30 per 1. Min 3X dikali 1 yaitu min 3X sama dengan, kalikan silang, 5 dikali min 30. 5 dikali min 30. Min 3X sama dengan 5 dikali 30 itu 150. Min plus dikali min itu adalah min. X sama dengan min 150 dibagikan dengan koefisien dari si X yaitu min 3. X sama dengan min bagi min plus
150 dibagi 3 itu sama dengan 50. Jadi X itu sama dengan 50 ya. Maka umur Udin udah ketemu. Umur Udin saat ini itu adalah 50 tahun ya. Adalah 50 tahun. Jadi umur Udin 5 tahun lagi, tinggal kita tambah dengan 5. Jadi umur Udin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi artinya 5 tahun ke depan adalah 50 ditambah 5 sama dengan 55 tahun. Jadi umur Udin 5 tahun yang akan datang adalah 55 tahun. Soal nomor 16. Sebuah bilangan berupa pecahan. Jika pembilang ditambah 2, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/4. Dan jika penyebut dikurangi 5, maka nilai pecahan itu menjadi 1/5. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut. Jadi langkah yang pertama kita harus mencari nilai pembilang dan yang nilai penyebut. Caranya adalah kita misalkan dulu pembilang pecahan itu ke dalam bentuk variabel. Misalnya variabel A ya. Kita tuliskan pembilang pecahan. Kita misalkan dia namanya si A ya. Kemudian penyebut pecahan kita misalkan si B. Jadi kita buat persamaan, dua persamaan yang baru ya. Sebuah bilangan pecahan jika pembilang ditambah 2, berarti pembilangnya ditambah 2, berarti A ditambah 2 per B. Itu nilainya berapa? 1/4. Oke. Kemudian kita lakukan perkalian silang. B dikali 1 yaitu B. Kemudian 4 dikali A tambah 2, 4 dikali A ditambah 2. Maka B sama dengan 4 dikali A, 4A, 4 dikali plus 2 plus 8. Inilah kita misalkan persamaan yang pertama. Kita cari lagi persamaan satu lagi dari sini, kalimat ini ya. Penyebut dikurangi 5. Nilai pecahan itu menjadi 1/5. Berarti persamaan pertama udah ketemu, kita buat persamaan yang kedua. Penyebutnya yang dikurangi 5. Berarti A tetap A pembilang per B dikurangi dengan 5. Penyebutnya dikurangi 5 sama dengan nilainya berapa? 1/5. Udah. Habis itu kita lakukan perkalian silang. Ya. A dikali 5 itu kita buat 5A ya. A dikali 5, 5A sama dengan B kurang 5 dikali 1. Kalau dikalikan 1 tidak ada perubahan bilangan itu sendiri ya. B dikurang 5. Jadi inilah kita misalkan persamaan yang kedua. Jadi selanjutnya kita substitusi persamaan yang pertama ini kita ke kedua ya. Substitusi itu artinya ganti ya, mengganti. Substitusi persamaan pertama ke kedua. Persamaan pertama tadi apa? Yaitu B sama dengan 4A ditambah 8. Kita substitusi ke persamaan kedua tadi apa? 5A sama dengan B dikurang 5. Maka
5A sama dengan B-nya kita ganti dengan 4A tambah 8 karena nilai B tadi dari persamaan pertama ya. Kita persamaan pertama yaitu 4A ditambah 8 dikurangi dengan 5. Kemudian 5A sama dengan 4A, ini sejenis ya. 8 dikurang 5 itu sama dengan 3 ya. Berarti sini tambah 3. Kemudian 5A dan 4A itu adalah sejenis. Jadi kalau sejenis bisa disederhanakan. Nah, karena dia sejenis, 4A ini pindah ke kiri. Awalnya dia tanda positif, pindah ke kiri jadi negatif ya. Jadi kita tuliskan di sini 5A pindah ke kiri jadi kurang 4A sama dengan 3 ya. 5A dikurang 4A itu sama dengan 1A atau kita tuliskan A sama dengan 3. A sama dengan 3. A itu tadi kita misalkan pembilang, berarti pembilang sudah ketemu yaitu 3. Untuk mencari B nilai penyebut atau B itu cukup kita masukkan nilai A ke persamaan pertama atau yang kedua, kita tinggal milih ya. Misalnya kita masuk substitusikan ke persamaan yang ke-1. A sama dengan 3, kita substitusi ke 4A. B sama dengan 4A tambah 8, maka B sama dengan 4. A tadi 3 ya, 4 dikali 3 ditambah 8. Maka B sama dengan 4 kali 3 itu 12 ditambah 8. Maka B sama dengan 20. Maka dari sini pembilang sudah ketemu yaitu 3, penyebut juga sudah ketemu yaitu 20. Maka yang ditanyakan adalah jumlah nilai pembilang dan penyebut. Berarti dia jumlah A ditambah B sama dengan A-nya tadi 3 ditambah 20 sama dengan 23. Jadi jawabannya adalah 23. Oke. Soal nomor 17. Banyak penonton konser musik yang duduk di VVIP adalah 467 orang. Sementara banyak penonton yang duduk di bangku VIP. Bedakan ya, VVIP sama VIP ya. VIP itu 1178 orang. Dan yang belum masuk ke dalam gedung ada 439 orang. Taksirlah banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung. Baiklah, kita selesaikan. Kita tuliskan perkiraan penonton VVIP. VVIP tadi berapa? VVIP itu adalah 467. Udah? Kalau ini kita taksir ya, kita bulatkan atau kita taksir ke atas atau ke bawah. Ini 467 ini lebih dekat ke 500 daripada ke 400. Makanya ini kita bulatkan jadi 500 ya. Oke. Kemudian perkiraan VIP. Penonton VIP sama dengan 1178. Ini kita taksir ke bawah karena 1178 dia lebih dekat ke 1000 daripada ke 2000. Nah, kita tuliskan di sini 1000. Terus perkiraan yang ketiga, penonton yang belum masuk. Yang belum masuk itu nilainya 439.
Kemudian kita taksir lagi atau kita bulatkan. 439 itu lebih dekat ke 400 apakah ke 500? Jadi ini lebih dekat ke 400. Jadi taksiran ke bawah. Jadi kita bulatkan jadi 400. Jadi yang ditanya, banyak keseluruhan penonton musik yang berada di dalam gedung. Berarti ini kita tinggal jumlahkan perkiraan penonton di VVIP ditambah perkiraan penonton di VIP dan penonton yang belum masuk. Jadi kita jawab perkiraan jumlah penonton itu sama dengan 500 ditambah 1000 ditambah 400. Maka itu sama dengan 500 tambah 1000, 1500 tambah 400, 1900. Soal nomor 18. 30% dari X adalah 21 dan 1/6 dari X adalah 13. Berapakah nilai X ditambah Y? Jadi pertama kita cari nilai X dari 30% ini, dari X adalah 21 dan mencari nilai Y 1/6 dikali Y sama dengan 13 ya. Pertama 30 dari 30% dari X itu artinya kali X ya. Nah, sama dengan 21. Udah, 30% kali X itu sama dengan 21. 30% itu artinya 30/100 dikali dengan X sama dengan 21. X sama dengan, itu artinya 21 dibagi dengan 30/100. Maka X sama dengan 21 dibagi 30/100, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ya, maka ini sama dengan 21 dikali kebalikan dari 30/100. Berarti 100/30. Udah? Kalau ada soal seperti ini, 100/30, nolnya kita coret 1 di pembilang, 1 di penyebut. Maka X sama dengan 21 kali 10 itu sama dengan 210 per, sisanya tadi 3 ya, sisa per 3. Maka X sama dengan 210 bagi 3 itu adalah 70. Maka X udah ketemu. Sekarang yang kedua, mencari nilai Y. Jadi dari 1/6 dikali Y sama dengan 13 dari sini. Udah, maka Y sama dengan 13 dibagi 1/6. Y sama dengan, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 13 dikali kebalikan dari pecahan yang kedua, yaitu 6/1. Y sama dengan 13 dikali 6, yaitu 78/1. 78/1 adalah 78. X dan Y sudah ketemu. Yang ditanya adalah X ditambah Y sama dengan berapa? Gitu ya. X-nya tadi berapa? 70. Ditambah 70, Y-nya 78. Sama dengan 148. Maka X tambah Y sama dengan 148. Soal nomor 19. Umur Dayu 9 tahun 2 bulan dan umur Meli 6 tahun 8 bulan. Berapakah perbandingan umur Dayu dengan Meli? Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa 1 tahun itu sama dengan 12 bulan.
Jadi umur Dayu dan umur Meli kita rubah dulu ke bulan semua ya. Pertama, umur Dayu tadi 9 tahun 2 bulan. Ini sama dengan 9 tahun ini kita rubah ke bulan ya. 1 tahun 12 bulan, berarti 9 dikali 12 ditambah yang 2 bulan tambah 2 ya, sama dengan 9 dikali 12 itu 108. 108 ditambah 2 berarti sama dengan 110 bulan. Kemudian umur Meli 6 tahun 8 bulan. Berarti 6 tahun ya. 6 kali 12 ditambah dengan 8 sama dengan 6 dikali 12 itu sama dengan 72 ditambah 8 sama dengan 80 bulan. Pertanyaannya, berapakah perbandingan umur Dayu dan Meli? Berarti umur Dayu banding umur Meli itu sama dengan 110 dibanding dengan 80. Udah, 110 banding 80 ini bisa kita bagi sama-sama dibagi dengan 10 ya. 110 dibagi 10 itu 11. 80 dibagi 10 itu 8. Maka perbandingan umur Dayu dan Meli itu 11 dibanding 8. Soal nomor 20. Siti mempunyai sebuah bilangan desimal yaitu 0,45. Yang A, berapakah pecahan biasa dari bilangan yang dimiliki Siti? B, berapakah pecahan yang senilai dengan bilangan yang dimiliki Siti? Itu maksudnya ya. Kita selesaikan nomor A, bagian A. Berapakah pecahan biasa dari bilangan yang dimiliki Siti? Bilangan yang dimiliki Siti adalah pecahan desimal ya, 0,45. 0,45 pecahan desimal, 2 di belakang koma artinya per 100. Berarti ini 45 per 100. 45 per 100 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Nah, penyebut juga dibagi 5. 45 dibagi 5 ya sama dengan 9. 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. Jadi pecahan biasa yang dimiliki situ itu adalah 9 per 20. Soal B. Pecahan yang senilai dari 9 per 20. Kalau senilai, mencari pecahan senilai boleh dikali bilangan yang sama, boleh dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya 9 per 20 ini kita kalikan dengan kali 2 ya. 9 dikali 2, 20, penyebut juga dikali 2. Sama dengan 9 dikali 2, 18, 20 dikali 2, 40. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A, yang pecahan biasa yang dimiliki Siti adalah 9 per 20. Pecahan yang senilai kan yang disuruh, kebetulan disuruh hanya 1, nggak disuruh ya berapa yang kita cari untuk pecahan senilai dari 9 per 20. Maka kita tuliskan 18 per 40. Demikianlah untuk video pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada video ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih.